seperti Yesus yang notabene-nya dia adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Bagian yang kedua yang perlu juga kita pahami adalah apa visi, misi, dan tujuan serta alasan Tuhan atau Allah untuk mengutus, untuk datang ke dunia ini dalam wujud atau rupa manusia. Sekali lagi, apa alasan Tuhan untuk datang ke dunia ini melalui pribadi Yesus dalam rupa dan wujud manusia turun ke dunia ini? Yang mana alasan-alasan ini seringkali tidak dipahami, belum dipahami oleh banyak orang Kristen, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian muncullah pemahaman, pengertian, dan kesimpulan serta penafsiran dan pengajaran yang menyesatkan. Misi, tujuan, alasan Allah datang ke dunia ini melalui Yesus sendiri. Maka begitu kita akan lihat beberapa alasannya. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk menyingkapkan keberadaan Allah kepada kita. Bicara dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dan juga Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 11. Menyingkapkan keberadaan Allah. Artinya apa sih? Kita tahu bahwa Allah kita itu kan wujud dasarnya roh. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Wujud dasar Allah kita itu roh pada dasarnya. Yang artinya apa? Kita tidak bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Karena namanya wujudnya roh. Ibarat seperti udara atau angin Bapak Ibu. Udara atau angin ini, angin itu tidak bisa kita pegang. Tidak bisa kita lihat wujudnya. Tidak bisa. Ya. Tapi dari mana bisa kita tahu bahwa di sekitar kita ada udara, ada angin? Ya karena ada sendiri. Yang artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah hanya dalam wujud roh, dapat dipastikan kita akan sulit memahami, mengerti, dan mengenal Allah kita sendiri. Nah, wujudnya roh. Tidak bisa kelihatan oleh mata kepala sendiri. Maka dapat dipastikan siapapun manusia di dunia ini akan sulit mengenali Allah kita. Maka Tuhan mengerti betul betapa sulitnya kita memahami Allah itu kalau dia hanya berwujud satu, yaitu berwujud roh. Maka kemungkinan besar manusia akan salah tafsir. Bahkan juga bisa mencari Allah-Allah yang lain yang notabene-nya bukan Allah itu sendiri. Kalau Allah itu hanya tetap berwujud roh. Maka untuk meminimalisir kelemahan ya manusia dalam mengenali Allah yang berwujud roh itu, disitulah salah satu alasannya. Dia datang ke dunia ini dalam wujud, dalam bentuk, gambar apa? Manusia. Dengan nama Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang percaya keberadaan Allah itu tidak perlu lagi diraba-raba. Tidak perlu lagi kita taksir-taksir, kita tidak perlu lagi cari-cari. Di bawah pohon beringin atau di bawah makam orang tua kita. Atau juga di bawah kuburan. Ya, para nabi dan para rasul termasuk juga tidak perlu lagi kita mencari Allah kita di tempat-tempat keramat. Termasuk di kalangan para datu atau dukun. Karena Allah yang berwujud roh itu sudah ada di dalam sudah ada di hadapan kita dalam wujud manusia. Untuk itulah dia perlu muncul di dalam perjanjian baru. Sehingga tampak jelaslah sudah bagaimana raut wajah penampakan fisik daripada Allah kita itu sendiri. Bagaimana karakter dan sifat-sifat Allah kita itu sendiri. Bagaimana dia menjalani perilaku, mempraktekkan perilaku hidup yang benar sebagai Allah. Itu yang dimaksud dengan ya. Alasan yang pertama, Allah perlu datang ke dunia ini dalam berupa manusia lewat Yesus Kristus untuk mengungkapkan, untuk memperkenalkan, untuk menjelaskan kepada manusia tentang keberadaan Allah. Dalam artian lain, kedatangan Allah ke dunia lewat Yesus Kristus mengatakan, ini loh aku,
Tuhan yang kalian sembah, yang kalian puji, yang kalian agungkan selama ini doang. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hanya Allah kita yang bisa melakukan ini. Kalau Allah orang lain tetap ada di satu negara dan dikungkung oleh sebuah kubus, maka semua pengikutnya harus datang ke sana. Seluruh harta gonung gininya termasuk juga jual rumahnya dan tanahnya. Karena Allahnya hanya ada di satu tempat, hanya ada dalam satu negara. Karena Allahnya tidak punya wujud sebagai roh. Dan juga Allah mereka tidak bisa seperti Allah kita yang bisa datang mendekatkan dirinya kepada manusia dan hidup di antara manusia selama 33 tahun. Ini hanya Allah kita yang bisa melakukan. Yang kedua, alasan Allah perlu datang ke dunia ini dalam wujud dan rupa manusia. Yesus adalah memberikan contoh. Bagaimana cara memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah. Bagaimana cara memaafkan dan mengampuni orang jahat. Bagaimana cara mengasihi yang benar. Bagaimana cara mempraktekkan seluruh firman Tuhan. Dari kejadian sampai dengan wahyu. Untuk itulah Allah perlu datang secara real ke dunia ini dalam rupa Yesus. Sehingga keberadaan Yesus selama 33 tahun di dunia ini memberikan sebuah contoh real. Memberikan keteladanan konkret buat kita. Bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara memohon? Bagaimana cara menghadapi konflik? Bagaimana cara memaafkan dan mengampuni? Bagi kita hamba Tuhan, bagaimana cara melayani sampai titik darah penghabisan? Itu yang sedang dipraktikkan Tuhan waktu dia ada di dunia ini supaya kita punya model. Supaya kita punya contoh konkret bagaimana mempraktekkan firman itu. Maka dalam konteks ini kita sangat diuntungkan dengan hadirnya Allah ke dunia ini dalam rupa Yesus. Sangat menguntungkan. Bagi para pengusaha khususnya. Bagaimana taat membayar pajak. Yesus juga memberikan keteladanan itu. Ya, dalam hal membayar pajak. Bagaimana cara kita menghormati pemimpin di atas kita, baik pemerintah. Yesus juga memberikan contoh itu secara konkret. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan, khususnya kita hamba-hamba Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan? Dengan motivasi yang tidak lurus alias benar. Yesus memberikan model dan contoh serta keteladanan itu selama kita hidup di dunia ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk mengatakan, oh saya nggak bisa memaafkan dia, saya nggak bisa mengampuni dia. Nggak bisa. Karena kenapa? Yesus sudah memberikan keteladanan atau contoh terbaik. Ini untungnya. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, andaikan Allah tidak pernah memberikan contoh-contoh real, maka kita orang percaya sulit untuk mempraktekkan firman Tuhan. Tapi karena Allah telah memberikan contoh yang konkret, maka tidak ada yang sulit bagi kita untuk mempraktekkan setiap firman itu sendiri. Alasan yang ketiga, kenapa Allah perlu hadir ke dunia ini dalam wujud dan rupa Yesus untuk memberikan pengorbanan yang efektif dalam menghapus dosa kita. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau Allah tidak pernah turun ke dunia dalam rupa atau wujud Yesus, maka dapat dipastikan kita tidak akan pernah menemukan cara yang paling tepat dan juga efektif bagaimana dosa kita dihapus. Artinya apa? Mungkin kita akan memakai pola cara-cara orang-orang lain atau agama lain supaya dosanya dihapus. Ya, cukup berbuat baik, bantu bantu banyak orang, pulang pergi Yerusalem, lalu setelah itu Bapak Ibu memberi. Ya, kemungkinan besar kita akan memakai pola itu supaya kita bisa mendapatkan penghapusan dosa.
Tapi Tuhan tahu cara itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Kan semua upaya dan usaha yang kita lakukan tadi tetap tidak berkontribusi untuk menghapus dosa kita. Sebab upaya-upaya yang kita lakukan tadi, perbuatan baik, amal, menolong, ya, aktif beribadah dan melayani, ya, itu sudah terkontaminasi oleh dosa, Bapak Ibu. Maka Allah tahu ini tidak produktif menolong, menyelamatkan, mengampuni dosa manusia. Untuk itulah dia datang langsung ke dunia ini. Merasakan suka duka hidup sebagai manusia, merasakan bagaimana dibenci, dimusuhi, dianiaya, diludahi, dihina, diusir, dan ditolak. Dan kita manusia pernah mengalami itu. Dan Yesus juga mengalami itu. Dengan Yesus mengalami itu, maka Yesus menjadi tahu, oh, rupanya manusia ini butuh pengampunan dari saya. Butuh belas kasihan dari saya. Yang keempat, alasan Allah untuk mengutus Yesus, untuk datang ke dunia dalam rupa Yesus, dalam wujud Yesus adalah menggenapi perjanjiannya kepada Daud. Karena dalam perjanjian lama, jauh-jauh hari, ratusan tahun, di perjanjian lama sudah terkonfirmasi, ya sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Bahwa suatu saat Allah itu akan datang ke dunia ini dalam rupa Yesus melalui keturunan Daud. Dan itu ditindaklanjuti dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33 dengan datangnya Yesus ke dunia ini. Alasan yang kelima, memusnahkan pekerjaan iblis. Dicatat dalam 1 Yohanes 3:18. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau Allah itu tidak pernah datang ke dunia ini dalam rupa atau wujud Yesus, maka dapat dipastikan iblis akan merajalela, menjajah, menguasai, memperbudak, manusia itu. Untuk saling menghancurkan, untuk saling baku bunuh, maka Tuhan tahu ini tidak boleh terjadi. Maka untuk itu dia datang ke dunia ini supaya upaya usaha-usaha daripada si iblis itu sendiri tidak lagi total atau maksimal menjajah, menguasai, memperbudak, memperalat, bahkan mengadu domba manusia itu sendiri. Artinya Bapak Ibu ini sangat kontributif bagi kita. Sehingga kita diberikan kuasa dan kemampuan untuk melawan kuasa penjajahan dan pengendalian dan perbudakan daripada iblis itu sendiri. Jadi sekali lagi, andaikan Allah tidak pernah datang ke dunia ini dalam rupa dan wujud Yesus, maka dapat dipastikan semua manusia di dunia ini akan lebih sering baku hantam dibanding daripada baku damai. Manusia ini akan sering baku bunuh daripada kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Lagi-lagi hanya Allah kita yang bisa melakukan. Alasan yang keenam, supaya Kristus itu dapat menjadi seorang imam besar. Imam besar artinya adalah pemimpin besar. Yang artinya imam besar itu juga adalah sebagai hakim. Yesus tidak hanya mau sekedar menjadi hakim yang mau tinggal diam ongkang-ongkang kaki di surga. Allah nggak mau itu. Tapi dia mau menjadi hakim, menjadi seorang pemimpin yang berempati. Artinya merasakan betul kesusahan, kesulitan, kedukaan, tangisan dari manusia. Maka untuk itu dia mau merasakan dulu. Itulah sebabnya Allah itu datang ke dunia ini dalam wujud dan rupa Yesus. Sehingga suatu saat, waktu dia datang kedua kali untuk menghakimi semua orang di dunia ini, tahu persis dia. Ya, bukan hanya tahu, tapi dia juga mengalami, menyelami betul. Suka termasuk duka cita yang begitu banyak dialami oleh manusia. Bapak Ibu, lagi-lagi Allah orang lain nggak bisa lakukan ini.
Hanya Allah kita. Yang ketujuh, sekali lagi, supaya dia dapat menjadi hakim yang efektif. Hari-hari ini kita banyak kecewa karena seringkali keputusan dari hakim-hakim di dunia ini tidak adil, tidak objektif. Bahkan seringkali ada istilah, ya, kalau hukum itu sangat begitu tajam ke bawah, tapi ke atas mentok. Dan itu dibuktikan dengan keputusan-keputusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan. Yang nyata-nyatanya orang sudah korupsi, tapi bisa saja bebas jalan-jalan kemana-mana. Tetapi kalau seorang masyarakat biasa hanya mengambil satu buah pohon mangga dari kebun tetangganya, itu langsung dihukum maksimal. Kenapa? Hakim tidak bisa melakukan menegakkan hukum secara objektif karena dia tidak pernah menyelami dan mengalami apa yang dirasakan oleh manusia. Maka untuk itulah kenapa Yesus itu Allah itu perlu datang ke dunia ini. Ya, sekali lagi supaya dia bisa menyelami dan merasakan penderitaan, kesusahan, kesulitan manusia tersebut. Sehingga waktu suatu saat dia akan turun menghakimi manusia. Penghakimannya pasti lebih objektif. Pasti lebih murni dibanding daripada penghakiman para hakim-hakim jolim di dunia ini. Makanya dengan demikian Bapak Ibu sudah dapat dipastikan tidak ada keputusan Tuhan bagi kita nanti yang bengkok, yang salah. Enggak ada. Pasti objektif. Karena dia pernah mengalami dan merasakan hidup manusia dengan segala suka dan dukanya. Sudah hal yang biasa kita tahu bahwa salah satu misi atau alasan Allah perlu datang ke dunia ini dalam rupa dan wujud Yesus adalah untuk memberikan kita hidup yang kekal. Hidup tanpa batas, hidup tanpa berkesudahan. Yaitu tentang kehidupan di surga. Jadi sekali lagi kalau Allah tidak pernah datang ke dunia ini dalam rupa Yesus, maka dapat dipastikan hidup kita hanya sementara saja. Alias sesaat di dunia ini. Di surga kita tidak dapat. Kalau Allah tidak pernah datang ke dunia ini dalam rupa dan wujud Yesus. Yang kesembilan adalah untuk membawa manusia kepada Allah sendiri. Atau untuk membawa manusia kepada diri Tuhan itu sendiri. Untuk itulah Allah perlu dan harus datang ke dunia ini dalam rupa dan wujud Yesus. Hal itu dicatat dari Yohanes pasal 14 ayat 6 dan kisah para rasul 4 ayat 12. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, andaikan Allah tidak pernah datang ke dunia ini, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya bisa berjumpa dan bertemu dengan Allah di surga nanti. Kita tidak akan tahu. Kalau Allah itu tidak pernah datang ke dunia. Tapi dengan datangnya Allah ke dunia ini, lewat rupa Yesus, wujud Yesus, kita menjadi tahu. Ya, cara untuk berjumpa dengan Allah itu nanti. Cara untuk merasakan penyertaan dan pemeliharaan Allah itu. Kita jadi tahu dan kita jadi bisa merasakan. Karena Allah itu datang ke dunia ini dalam rupa atau wujud Yesus. Yang ke-10. Alasan Allah untuk datang ke dunia ini dalam rupa dan wujud Yesus adalah supaya dia menjadi juru selamat satu-satunya bagi setiap orang yang mau bertobat dan percaya kepada dia. Jadi kalau Allah kita sama seperti Allah agama lain, hanya duduk manis di surga Bapak Ibu, ya, maka dapat dipastikan kita tidak tahu dan tidak mengenal siapa Allah itu, dan juga kita tidak tahu bagaimana supaya hidup kita diselamatkan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pribadi lain, tidak ada nabi dan rasul atau tokoh agama lain yang bisa menyelamatkan manusia, ya, sampai ke surga tanpa atau kalau bukan Allah itu sendiri. Dan untuk itulah Allah pun datang ke dunia ini. Alasan yang ke-11, kenapa Allah perlu datang ke dunia ini dalam berupa dan wujud Yesus, yaitu untuk memperdamaikan kita manusia berdosa ini dengan dirinya sendiri atau dengan Allah. Hal itu ditegaskan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Allah. Yang artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri untuk masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa menghapus dosanya sendiri, goro-goro dosa orang lain. Bahkan tidak ada nabi dan para rasul juga yang bisa menghapus dosanya sendiri, termasuk dosa orang lain. Tidak ada juga pemimpin, bahkan pendiri agama apapun di dunia ini yang bisa menghapus dosanya sendiri. Apalagi dosa pengikutnya. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Karena Yesus itu clear and clean dari dosa. Maka dia paling relevan. Dia paling layak untuk menghapus dosa kita. Bahkan juga memberikan kita jalan satu-satunya masuk surga. Mengapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Pasal yang ke-12. Mengapa Allah perlu turun di dunia ini dalam rupa wujud Yesus? Supaya kita terbebas dan terlepas dari hukuman di neraka. Yohanes pasal 8 di 24 mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosa. Jadi kalau Allah tidak pernah turun ke dunia ini, pasti kita binasa. Alias masuk neraka semua. Sebelum kepada kebinasaan itu datang menghampiri kita. Kesusahan, kesulitan, penderitaan akan lebih banyak kita alami waktu kita hidup di dunia ini. Kegagalan demi kegagalan akan lebih masif kita alami dan kita rasakan. Maka Tuhan melihat betapa manusia itu membutuhkan penolong, membutuhkan juru selamat, membutuhkan pengampunan dosa. Maka dia datang dari tempatnya yang megah itu turun ke dunia ini dalam rupa dan wujud Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam dosa dan kesalahan kita, tetapi kita hidup di dalam kekekalan. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, kalau orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, maka orang itu dapat dipastikan mati dalam dosanya di neraka. Alasan yang ke-13, mengapa Allah perlu datang atau turun ke dunia ini dalam rupa dan wujud Yesus? Sekali lagi Bapak Ibu, dalam kisah para rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa bagi siapapun, termasuk apapun agamanya, sukunya, kewarganegaraannya, selain dari Yesus Kristus. Jadi artinya alasan Allah untuk datang ke dunia ini dalam wujud dan rupa Yesus adalah supaya dia menjadi jalan satu-satunya untuk menuntun kita, ya, menyelamatkan kita di dunia ini, apalagi juga untuk masuk surga. Maka sekali lagi, andaikan Allah itu tidak datang ke dunia ini Bapak Ibu, maka dapat dipastikan akan berpotensi lebih banyak orang masuk neraka.